Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang kawan-kawan sobat literasi. Oke. Setujulah semuanya ulun panggil sobat literasi. Setuju. Oke, walaupun kada baca buku, kita tetap sebut semuanya sobat literasi. Karena sobat literasi itu kada mesti suka dengan kada mesti membaca buku, tapi peduli dengan literasi itu pun sudah sobat literasi. Oke, kawan-kawan, halo. Oke, semuanya minta perhatian sedikit karena kita hari ini podcast ya, Pak. Podcast aja, santai gitu. Podcast santai. Ulun ini belum tapi bisa jadi podcaster, tapi latihan dulu di sini. Kalau pina berisi lah kan. Oke, kawan-kawan. Hari ini kita akan mendengarkan podcast membahas buku tentang Lelaki Malaikatku. Kayaknya kada berpanjang-panjang Pak mukadimah dari ulun karena waktunya kita lumayan setengah jam lah sempat Pak. Ya kurang lebih lah. Kita tanya jawab juga ya sama kawan-kawan di sini. Oke. Jadi habis kita podcast ini ada sesi tanya jawab sama kawan-kawan. Boleh Pak? Ya. Oke, baik. Di sini sedikit saya jelaskan dulu orang yang di samping saya ini siapa. Mungkin ada kawan-kawan yang belum kenal atau belum tapi tahu dengan beliau ini. Beliau ini seorang penulis, akademisi, anak motor juga. Seorang ayah juga ya Pak. Ya, alhamdulillah. Suami juga. Pokoknya banyak lah pangkat beliau itu. Seorang profesor, dokter. Insyaallah. Amin. Bapak Irza Setiawan, yang mana telah melaunchingkan bukunya di ulang tahun Ruang Literasi dengan judul buku Lelaki Malaikatku. Oke. Kemarin ulun ada sedikit baca-baca buku Bapak ini, masih belum berisi judul, ya kan Pak? Ya, belum ada judulnya. Ya. Tapi sekarang tiba-tiba Bapak mengadakan kegiatan mau launching buku Lelakiku Malaikatku. Itu sebenarnya apa Pak yang mendorong Bapak untuk menulis dulu, dan yang mendorong Bapak untuk menjuduli buku tulisan Bapak itu dengan Lelaki Malaikatku? Baik, makasih. Tentunya setiap orang punya motivasi tersendiri untuk apa menulis, dan ini merupakan sebuah refleksi untuk mengolah sebuah pengalaman, karena kita bisa mendapatkan ide itu dari mana saja. Kalau berkaca saat ini sudah sekitar 110 miliar penduduk atau orang yang sudah wafat, di mana 8 miliar diantaranya itu mencoba merefleksikan yang disebut sebagai sebuah sejarah. Dan sejarah itu bisa kita abadikan lewat karya, berbagai macam karya. Satunya adalah sebuah tulisan, begitu merupakan buku, novel, artikel, dan lain sebagainya. Karena kita berkaca juga, para ulama pun menulis. Kita bisa melihat seperti Imam Syafi'i, itu ada kitab Ar-Risalah, ya. Ada Profesor Hamka, Tafsir Al-Azhar, banyak sekali. Imam Nawawi, ya, menulis karya-karya yang bahkan ketika mereka wafat pun kita masih bisa belajar dari karya-karya mereka. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya setiap orang itu bisa menulis asal dia tidak buta huruf.
Nah, intinya kemauan untuk menciptakan sebuah karya. Dan itu juga merupakan sebuah terapi kita dalam menggariskan sebuah sejarah seperti apa. Kalau kita berkaca, apa niat kita menulis, saya tuh kadang-kadang merenung bahwa di akhirat nanti kita akan terkejut ketika Allah menyerahkan catatan amal baik kita. Kita kaget dan kita berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah amalku tidak sebanyak ini? Kemudian Allah mengatakan, itulah amal-amal kebaikan dari apa yang kau tulis. Kebaikan-kebaikan yang dibaca orang, di mana yang kamu tulis itu bisa merubah orang ke arah lebih baik, berantai-rantai menjadi kebaikan untukmu. Dan kita menjadi panen pahala. Artinya menulis bukan cuma sekedar menulis, tapi apa manfaat yang bisa kita berikan kepada para pembaca. Nah, intinya memang ini merupakan sebuah refleksi ya, bagaimana kita menuliskan sebuah ide, sebuah pemikiran, sebuah pandangan dalam sebuah bentuk tulisan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perubahan yang baik bagi para pembaca tulisan kita. Oke, baik Pak. Jadi alasan Bapak tadi untuk menulis agar memberikan dampak perubahan lah pastinya. Iya, tentu Ya. seperti itu. Oke, tapi menulis itu banyak yang kita tulis Pak. Tapi kenapa Bapak ingin menulis dengan judul buku yang sangat puitis ini? Ya. Kelihatannya Pak. Apa yang mendorong Bapak untuk menjuduli dengan itu buku Oke. itu gitu. Tentunya itu merupakan sebuah metafor ya. Lelaki malaikatku itu metafor saja, karena biar bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita mencoba menciptakan sebuah tokoh yang mungkin pernah punya berbagai macam masalah. Ada masalah psikologis, moralitas, sosial ya. Dan bagaimana dia mencoba bangkit dari hal itu. Malaikat itu sebenarnya sebuah metafor saja, karena nggak ada manusia yang menjadi sosok malaikat. Dan kalau kita berbicara secara analogi, sebenarnya manusia itu lebih tinggi daripada derajat malaikat, karena manusia punya akal pikiran, sementara malaikat hanya fokus pada ketaatan kepada Allah saja. Menceritakan ya. Namun memang setiap syair, setiap majas sering kita mendengarkan istilah sosok malaikat gitu. Sosok yang sempurna. Artinya apa? Artinya memang ini merupakan seorang tokoh yang dia punya batiniah konflik, tapi dia mencoba bangkit dan berusaha melindungi orang-orang yang dicintainya. Artinya kenapa ini novel Lelaki Malaikatku? Sebenarnya banyak prosesnya. Kita mencari sebuah judul yang kira-kira mudah untuk diingat, namun ada majas dan syair kita sendiri. Sebuah metafor ya. Awalnya saya mencoba memberi judul ini, merupakan judulnya Conan dan Barbie awalnya. Karena itu terinspirasi dari detektif Conan sama Barbie. Awalnya itu awalnya. Karena kalau kita baca di prolognya di novel ini ada dua tokoh. Tokoh Conan sama tokoh Barbie ya. Dari mana muncul Conan Barbie ini? Sebenarnya ini merupakan sebuah candaan saja, karena saya sama istri sering bercanda. Kadang istri itu nonton Barbie suka. Saya katakan or Barbie harus gitu. Bercanda ya. Dan dia kadang-kadang membalas gitu, or Conan harus, karena saya juga nonton Conan gitu. Itu awalnya Conan dan Barbie, tapi akhirnya semakin ditulis berubahlah judul menjadi awalnya tuh ini dulu, Ketika Sarjana Menganggur gitu. Awalnya itu dulu ya. Karena memang tokoh ini kan dia seorang mahasiswa alumni dengan IPK tertinggi, namun sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Banyak godaan muncul, motif kejahatan muncul, tapi dia berusaha menjadi sosok yang jujur. Sehingga menjadi Ketika Sarjana Menganggur. Tapi saya mikir lagi, kayak judul artikel jadinya. Akhirnya kita coba cari kata-kata yang insya Allah mewakili dari keseluruhan tokoh menjadi Lelaki Malaikatku. Ini sebuah metafor saja, tapi intinya kita belajar bahwa sosok lelaki yang dia tidak sempurna, tapi mencoba untuk
bangkit dari kelemahan dia, sempurna dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Oh, Nah, seperti itu. oke. Itu ternyata. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau saya lihat pun di tulisan Bapak itu, saya akan melihat bahwasanya judulnya yang nomor 2 tadi, Sarjana yang Manggur. Karena saya baca-baca dari prolog, dia menyelamatkan seorang anak kan. Kemudian di chapter pertama itu seorang sarjana yang bernama Leon apa? Leon pemain utamanya itu perjalanannya itu sangat kreatif. Bapak membuat judul bertemu dengan wanita yang ateis kan gitu. Ya, ateis. Itu bagaimana cara penyusunan Bapak sehingga menjadikan chapter-chapter itu ya kreatif menurut saya. Tentu kita punya rumus atau tips masing-masing ya, bagaimana kita menciptakan sebuah pengelolaan konflik, dan dari konflik itu kita coba cari sebuah resolusi pembelajaran di dalamnya. Contoh seperti tokoh Leon ini merupakan tokoh yang dia IPK-nya 3,9, nyaris sempurna. Artinya wisudawan yang sangat luar biasa, IPK tertinggi di kampusnya. Namun ketika dia lulus, dia dihadapkan dari sulitnya mendapatkan pekerjaan. Nah, di balik itu ternyata banyak tawaran-tawaran licik yang muncul, seperti suap menyuap dan sebagainya. Misalkan bayar ini dapat jabatan dan sebagainya, tapi dia berusaha menjadi sosok yang jujur meskipun akhirnya dia sengsara karena kejujurannya. Namun proses itu nanti dia akan mendapat sebuah transformasi yang luar biasa, di mana lewat sifat jujurnya itu dia akhirnya bertemu dengan tokoh-tokoh lain yang menguatkan dia, sampai nanti puncaknya Leon ini menjadi seorang dosen yang mengajar gitu ya, motivator juga, pemusik juga, ia juga. Dan intinya kita mencoba menciptakan tokoh yang dia punya masalah, tapi bagaimana dia bangkit dari keterpurukan itu. Nah, contoh lain seperti tokoh Zainah di sini, seorang muslimah yang luar biasa alim, solehah, gitu ya, hafal Quran. Namun dia hadapkan dengan dia harus dinikahi oleh seorang lelaki yang dia pemerkosa. Karena ayahnya Zainah ini mempunyai hutang kepada lelaki ini. Maka hutangmu akan lunas asal anakmu saya nikahin gitu. Sementara yang ini adalah tokoh yang memang antagonisnya pemerkosa juga. Nah, bagaimana Zainah itu dalam hal itu untuk mencoba mengelola konfliknya. Apakah dia akan selamat atau seperti apa? Itu kita jadi sebuah pembelajaran ya. Contoh tokoh Nancy yang memang dia seorang wanita yang sangat cantik sekali ya, seorang skateboard, mungkin dia main skateboard kan trik muter-muter, tapi dia ateis, tidak percaya dengan Tuhan, dan bagaimana proses dia dalam menemukan Tuhan itu. Dan tiap tokoh itu sebenarnya punya masalah masing-masing. Tokoh Fiona juga yang memang main piano kan. Namun saya mencoba menciptakan tokoh itu bukan tokoh yang sempurna, tapi bagaimana mereka mengelola konfliknya masing-masing sampai akhirnya mendapatkan sebuah solusi yang luar biasa. Artinya apa? Artinya pembaca saya bawa untuk bukan mengajarin pembaca, tapi bagaimana pembaca mencari artikulasi atau mungkin tafsiran yang baik, bagaimana caranya mengelola konflik agar mendapatkan solusi yang sempurna lewat tokoh-tokoh ini. Nah, seperti itu. Oke, kemarin saya Pak ada membaca si Leon itu ketika mencari pekerjaan. Dan waktu itu ketika saya membaca itu saya baru saja lulus kuliah. Itu udah lama. Akan relate dengan kehidupan saya, dan saya pun waktu itu mencari pekerjaan Pak. Itu ketika Bapak menulis, bagaimana cara Bapak untuk menjadikan karakter tokoh-tokoh yang ada di tulisan Bapak itu seperti nyata di dalam kehidupan ini Pak? Oke. Ada 3 dimensi utama, itu psikologis ya, sosial sama moral. Jadi 3 itu yang coba kita petakan menjadi sebuah cerita. Karena biar bagaimanapun kita bisa merefleksikan setiap kejadian yang ada,
melalui sebuah cerita, meskipun cerita fiktif ya, tokohnya itu bukan siapa-siapa yang kita ciptakan sendiri saja, tapi bagaimanapun caranya dari psikologis itu kita melihat seorang yang baru lulus kuliah sulit dapat pekerjaan itu berdampak kepada psikologisnya, dan dia mencoba untuk bertahan dengan hal-hal yang positif, karena kan di cerita itu ada godaan. Dia bisa dapat sebuah jabatan asal ada penyuapan. Nah, sementara saya bikinkan karakter ini dia tetap terpuruk meskipun jujur. Namun kalau kita terus baca, nanti ada solusi-solusi yang menarik sehingga dia mendapatkan sebuah solusi yang lebih maksimal ketimbang dia mendapatkan atau mungkin memilih jalan yang negatif. Artinya apa? Artinya kita fokus saja kepada jalur kebaikan, jalan yang lurus, maka pasti ada solusi-solusi yang lebih baik daripada kita mencoba menggunakan jalan pintas meskipun negatif. Nah, itu yang ingin saya coba ajarkan kepada para pembaca lewat cerita ini. Seperti tokoh Nancy tadi, Nancy itu ateis kan. Kenapa ateis? Sebenarnya dia punya masalah juga latar belakangnya. Jadi saya menciptakan tokoh ini nanti ada flashbacknya. Contoh Leon. Nanti ada flashbacknya ketika dia anak-anak, ada flashback ketika dia SMA. Kita bikin cerita runtut sampai ada pendalaman karakter, sehingga para pembaca mengetahui oh, ternyata masalahnya seperti ini sehingga Leon menjadi seperti ini. Atau Nancy, kenapa dia ateis? Ada latar belakangnya. Memang di awal saya langsung mengatakan dia ateis, tapi nanti kita ada flashback dari dia anak-anak sampai kepada masa-masa dia SMA. Kenapa yang menyebabkan dia sampai tidak percaya Tuhan, sampai dia mencoba mencari hidayah, belajar agama, macam-macam agama, sampai menemukan hidayah. Jadi setiap karakter saya coba ada flashback, tapi memang ada 4 tokoh utama di sini. Ada Leon tadi, ada Nancy kan ateis, ada Zaina, ada Kiona. Nah, kira-kira Leon sama siapa? Ada deh nanti spoiler ya. Sama siapa nikah itu ada ya. Dibaca aja nanti. Oke. Itu yang membuat tulisan Bapak ini terlihat seperti nyata ya, Pak. Iya. Tadi di cerita Bapak dari awal sudah dari awal tulisan sudah mengangkat tentang sarjana yang nganggur, kemudian menceritakan tentang kekerasan, tentang hukum, dan tentang agama pun Bapak angkat, ateis itu kan. Mengapa hal itu menjadi perlu atau penting buat Bapak angkat di tulisan ini? Ya karena memang sastra itu merupakan cermin dari realitas sosial. Kita terkadang, apalagi di zaman sekarang kan, media sosial, informasi sangat luar biasa masuk, kita mencoba merefleksikan kira-kira bagaimana dalam hal menceritakan berbagai macam konflik, dan sastra merupakan salah satu kunci dari banyak kunci untuk menciptakan sebuah realitas sosial seperti apa. Namun intinya adalah kita mencoba mengalirkan energi yang positif, karena kalau kita bikin sebuah cerita yang datar saja, baik terus sempurna tokohnya, barangkali pembaca akan ngantuk ya. Kalau kita bikin ada konflik, kemudian bagaimana dia bangkit, menemukan solusi dan sebagainya, nanti ada pembelajaran yang bisa didapatkan oleh pembaca. Jadi alurnya seperti dia kita bikin terpuruk dulu nggak apa-apa, tapi jangan sampai dia berhenti terpuruk. Bagaimana cara dia bangkit? Nah, itu merupakan sebuah cermin dari realitas sosial. Nah, seperti itu ya. Oke. Agar pembaca juga tidak mengantuk tadi ya, Pak. Iya. Oke. Di situ ada konflik-konflik dan sebagaimana keresahan-keresahan orang. Tapi apakah ada pesan moral tertentu yang ingin Bapak sampaikan di buku itu, Pak? Ya, tentunya ada ya. Kita bisa merenungkan maknanya. Namun kalau ditanyakan apa pesan moral yang ingin saya sampaikan, tentunya kita sebagai penulis tidak menyebutkan secara gamblang ini pesannya loh. Tapi bagaimana cara pembaca itu mencari kira-kira apa pesan makna yang tersembunyi dalam novel ini.
Karena biar bagaimanapun kita tidak menciptakan tokoh yang sempurna, tapi kita menciptakan tokoh yang memang manusiawi ya. Kadang dia ada masalah, ada marah dan sebagainya. Kadang ada perkelahian juga. Iya. Nah, maklum ya perkelahian. Namun bagaimana cara dia mendamaikan ini? Yang menarik adalah terkadang ketika nulis ini kita punya pekerjaan yang lain. Contoh ketika saya mencoba menceritakan tentang adegan pertarungan. Ya. Di kepala saya sudah tergambar nanti pukulannya seperti ini, cara menghindarnya seperti ini, nangkisnya seperti ini, serangan bertuk seperti ini, sudah tergambar tuh. Tinggal menulis ya. Ketika saya tulis, sebuah pukulan yang lurus mengarah kepada rahang korbannya dan korban akan mencoba menghindar dengan combo bertubi-tubi. Datang mahasiswa, Pak, Kawaka bimbingan skripsi. Oh silahkan. Bimbingan skripsi ya. Setelah selesai saya duduk lagi, lupa adegan pertama. Lupa jadi apa tuh dia? Kalau seperti itu ya memang kita kalau nulis harus fokus gitu sebenarnya. Ada bayangan di kepala, kadang-kadang lupa karena memang ada mahasiswa datang, kita langsung bingung juga. Nah, memang kita perlu suasana yang tenang. Contoh ketika ada adegan Kiona main piano di sini, saya sambil dengarkan lagu piano, Beethoven atau Chopin gitu kan, lagu klasik piano sambil nulis nada-nadanya gitu. Kalau ada adegan pertarungan di kepala seperti ini, tapi kalau ada gangguan ya kadang-kadang lupa apa gerakannya adalah itu. Sehingga mungkin muncul lagi inspirasi baru. Nah, jadi intinya kalau kita pembelajaran tentu ada, namun saya sebagai penulis tidak menyebutkan apa pembelajarannya. Silahkan pembaca menemukan apa makna di dalam novel ini. Oke, jadi bisa-bisa kawan-kawan untuk memaknai pesan moral yang ada di dalam buku ini. Nah, dan tadi Pak si Leon kan tadi kan si Leon itu ini aja. Si Leon ini hampir nyata dari karakternya dan mencari pekerjaan hampir nyata. Itu memang terinspirasi kah dari tokoh nyata atau cuman hayalan Bapak seperti itu? Ya, intinya tokoh-tokoh ini tidak merefleksikan seorang individu, seorang pun yang nggak ada, karena memang fiktif belaka. Namun kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kita ciptakan menjadi sosok tokoh. Karena biar bagaimanapun kita bangun tidur sampai tidur lagi, pasti ada berbagai macam pengalaman yang kita dapatkan dalam keseharian. Itu bisa kita tuliskan menjadi sebuah cerita. Meskipun tokoh Leon ini mirip ya, sama saya dosen juga kan Leon kan, yayasan juga salahnya Leon kan, mirip gitu kan. Mungkin Leon itu Bapak. Kalau secara tokohnya itu bukan, itu fiktif ya. Tapi terkadang kita bisa menciptakan dari apa yang kita lihat di depan, atau mungkin pengalaman kita tuliskan. Ya. Karena saya kan nulis novel, ini novel yang kelima kalau novel ya, ada Di Balik Lindung Cinta, ada Syair Cinta dan Cahaya kan, ada Filosofi Anak Motor, banyak kan. Kadang-kadang para pembaca bertanya, itu Bapak kah tokohnya? Bukan, sebenarnya bukan ya. Itu fiktif belaka, tapi coba kita refleksikan dari kejadian-kejadian yang ada, kita tuliskan ya. Meskipun memang ya dosen juga Leon itu kan, nanti bocorannya dia jadi dosen, ketua yayasannya juga gitu kan. Tapi itu ya tokoh fiktif saja gitu. Hampir ke karakter Bapak itu. Ya hampir barangkali. Tapi saya nggak punya 3 perempuan tadi ya. Ada yang ateis, ada yang Iya betul. Oke Pak. Saya lihat ini novel yang kelima tadi ya Pak. Kalau buku yang ke-41. Ke-41. Kalau novel yang kelima. Novel yang kelima. Oh itu sangat luar biasa. Apa yang membuat Bapak ini menjadi terus-menerus untuk menulis, mendorong Bapak untuk terus-menerus untuk menulis? Ya, intinya menulis bukan cuma sekedar menulis, tapi ada kebaikan di dalamnya, dan kita berusaha mengukir sejarah dengan karya. Karena biar bagaimanapun mungkin umur manusia ya paling kalau Rasulullah kan 63 tahun. Kan? Saat ini sangat jarang ada orang yang mungkin mencapai
100 tahun sangat jarang. Jarang. Tapi kita bisa dikenal lewat karya kita. Imam Syafi'i udah wafat ribuan tahun tapi masih terkenal lewat karya Arisalah, kitab-kitab fikih beliau banyak kan. Imam Nawawi banyak sekali karya beliau meskipun udah wafat ribuan tahun. Nah, barangkali kita mencoba menjadi sebuah refleksi atau cerminan dari tokoh-tokoh ulama meskipun karya kita nggak sehebat mereka. Nah, gitu. Oke. Dan sekarang lahirlah novel yang berjudul Lelaki Malaikatku. Oke. Terakhir apa nih harapan Bapak untuk novel Lelaki Malaikatku ini, Pak? Ya, kalau harapan, kalau secara usia mungkin saya sudah lumayan ya. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi yang muda-muda agar bisa berkarya juga ya. Ini kan banyak dari kawan-kawan komunitas ya. Mudah-mudahan saya saja bisa, kawan-kawan juga pasti bisa gitu. Asal kita bisa punya kemauan dan setiap orang bisa nulis sebenarnya. Tinggal tulis saja. Nanti insya Allah jadi karya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya mudah-mudahan ini merupakan sebuah ilmu yang bisa bermanfaat buat para pembaca, meskipun ilmu ini saya sampaikan lewat sebuah cerita. Nah, itu mungkin harapan saya. Oke, semuanya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Irza, kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak Irza. Mungkin kita supaya kado keduaan aja bisa ya kita buka ya. Kawan-kawan, saya berikan kesempatan untuk bicara. Pertanyaannya sekitar buku atau bebas tak ya. Oke, kawan-kawan, sekarang kita supaya kawan-kawan tidak ngantuk dan saya tidak berbelit-belit bicaranya, saya serahkan kepada kawan-kawan untuk bertanya, untuk bicara apapun itu. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya Ulur izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama Ulur Hidayah dan Ulur ini anggota baru dari Pusaka Suara. Hanya jangan lupa juga bukaan. Nah, jadi dari talk show yang kedua, Ulur ini jadi ada kepikiran nih beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi kata pertanyaan ini supaya Ulur ingat. Jadi tadi itu Ulur membaca di cover bukunya ada keajaiban di setiap halaman ya Pak. Jujur tau Pak? Iya. Nah, ada sih katanya yang harapan tentang keberanian untuk bangkit di bagian belakang sinopsis. Nah, sebagai penulis dari cerita Lelaki Malaikatku, di titik mana si Leon tahu kan namanya? Iya. Ya, si Leon itu benar-benar merasa terpuruk banget, bahkan kita bisa bersimpati atau berempati dan bisa merasakan apa yang si Leon rasakan, jadi relatable untuk kita. Dan yang kedua nih untuk Pak Iza, pengalaman pribadi dari Pian yang sampai menginspirasi ke dalam buku ini. Kayak buku ini kayak ada idealisme pribadi Pian, mungkin tidak bisa diterapkan oleh beberapa orang. Karena ulun tuh mendengar ceritanya tuh lumayan tertarik nih membaca. Soalnya berapa ulun nih melihat ada genre romansa atau romance dicampur spiritual. Karena ulun pun juga suka menulis karya, sudah ada 4 karya kan di kepala ulun, cuman belum pernah dipublish. Paling ulun pernah mempublish cerpen 2 kali 4 lomba. Pertama cerita ulun tuh ada yang sama juga romance, habis itu action, horror, dan banyak lagi yang ada di kepala ulun yang tidak bisa ditulis. Jadi ulun tuh tertarik banget kalau Lelaki Malaikatku untuk dibaca, karena masalah yang ada di buku ini relatable, meskipun ulun ini belum masuk ke dunia perkuliahan ataupun dunia pekerjaan, tapi itu menarik banget. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Langsung mungkin ya? Ya, langsung aja. Masih SMA ya atau kuliah? Oh, aliyah. Oke, 11 Maret. Alhamdulillah. Masih aliyah ya. Masih aliyah tapi sudah punya pikiran 4 karya itu luar biasa ya. Kalau saya boleh berbagi pengalaman, novel pertama saya itu tahun 2005. Mungkin belum lahir ya.
2005 itu saya kelas 3 SMA. Itu novel pertama saya berjudul Cinta Menuju Surga. Ya, dulu kan tidak seperti sekarang, laptop dan sebagainya. Jadi bukunya itu cuman dicetak 17 lembar. Akhirnya bukunya habis, filenya hilang. Jadi tinggal tersedia memori di kepala saya gitu. Nah, baik, keajaiban setiap halaman. Memang kita kalau gini, kita melihat novel itu terkadang pembaca melihat dari covernya dulu. Nah, jadi kita mencoba memberikan sebuah footnote atau catatan singkat agar membuat orang tertarik. Tentang apa sih ini gitu ya. Jadi kita coba bikin cover sebuah keajaiban di setiap halaman. Itu merupakan sebuah marketing sebenarnya agar membuat orang itu penasaran. Kalau kita berbicara cerita romance, itu kan biasa. Tapi kan romansa spiritual. Artinya bukan cuma romansa, tapi bagaimana nilai-nilai agama di dalamnya. Karena biar bagaimanapun tokoh ini meskipun bukan yang sempurna ya. Saya menceritakan tokoh ini, Leon itu kadang-kadang jadi imam sholat, kayak Al-Faruq mungkin imam sholat itu ya. Suka surah Al-Muluk kadang-kadang ayat pertama itu, rakaat pertama ayat 15, rakaat kedua 15 sampai 30. Artinya kan ada sosok kesolehan di dalamnya. Ya meskipun itu juga merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang ya. Bagaimana dia berusaha menjaga nilai-nilai keimanannya. Karena tokoh Leon ini sangat tertarik dengan, atau bisa dikatakan tidak bisa menjaga pandangannya dari Nancy. Karena Nancy ini saya tuliskan merupakan tokoh yang sangat cantik. Sampai-sampai dia godaannya, bagaimana nih godaannya kan, menjaga pandangan, tapi ada bisikan mau lagi, itu konflik ya. Dia menjaga pandangan, ternyata Nancy ini sangat menyukai Leon gitu. Sampai ada adegan, di sini ada adegan saya tuliskan, karena Nancy ini ateis ya. Nancy ini adalah tokoh yang pernah ditolong oleh Leon, dan Nancy ingin memberikan hadiah berupa apa? Berupa sebuah ciuman. Nah bayangkan tuh ya, Leon ini kan tertarik dengan Nancy karena psikologi yang sangat luar biasa, tapi ada godaan seperti itu. Nah bagaimana Leon ini mencoba menjaga imannya, sementara Nancy ini sangat naksir. Itu berusaha ya, sampai Nancy nanti mendapatkan hidayah dan jalan Tuhan. Nah itu konflik. Nah jadi intinya adalah bagaimana kita mencoba menciptakan bukan tokoh sempurna, karena Leon pun juga ada godaan ya, berupa perempuan, tapi dia menciptakan sebuah solusi agar tidak terjerumus atau tergelincir dari godaan itu. Contoh lain, Leon ini kan dia ditawari sebuah pekerjaan, ayahnya sudah mencoba menyuap pejabatnya. Namun Leon ini berkata kepada ayahnya bahwa ini adalah jalan yang tidak benar, negatif, dan tidak berkah. Sampai ada konflik antara ayah dan Leon ini. Karena ayah ini sudah luar biasa memberikan Leon kuliah, tanah tak jual, ternak tak jual, Leon tertinggi, tapi pekerjaan nggak ada. Nah, itu konflik seperti itu. Jadi bagaimana akhirnya nanti sang ayah pun juga mengerti dengan bagaimana sifat kejujuran dari Leon sendiri. Nah, artinya apa? Artinya itu merupakan sebuah marketing saja, romans spiritual ya, keajaiban dari lembar halaman. Namun kalau kita sudah punya inspirasi 4 karya tadi, nah saran saya terus saja bekarya ya. Insya Allah nanti kalau udah selesai, tentu ada kritik dan masukan dari pembaca. Namun kita kan kritik itu merupakan sebuah pembelajaran bagi kita. Intinya adalah kita jangan berhenti untuk berkarya. Itu mungkin dari saya. Oke, bagaimana Hibziah? Itu tadi keajaiban per halaman ya, ya Pak. Oke. Keajaiban. Oh dari sini di covernya, Tentang cinta, pengorbanan, keajaiban setiap halaman. Nah itu trik marketing sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Irza dan Hibziah.
sudah bertanya. Oke, kawan-kawan, kita masih ada waktu nih. Mungkin tadi sudah dari perempuannya, dari kawan-kawan yang cowoknya ini yang mau bicara silahkan kalau mau. May I use English? Okay, please. Oh, bisa. Okay, this is myself. You can call me Irfan. I just will straight to the point. So my question is just about the title, because what I saw when I see this book, the first, it's about the title, right? And you also mentioned before that it just metaphor title, is it right? Yep. But still, I had some, how to say, I had some contradicted mind when I see a man, and but in bottom of it we can see my angel. So it's like very contradicting between a man and an angel. Maybe we knew that. You mentioned before that mankind is very different with an angel, right? So I just want to ask that why you still pick that title for the book, and as you said before, we knew that a mankind cannot be an angel, but mankind can be more than angel, because we have desire, we have force to do something, we have our mind, we have love, and it's very different between the angel. Angel is obey the commandment, right? And you said that it's a metaphor. It's mean like what people around us think of the angel, it's something false in what we believe as angel is it. Like we know angel is just obey the commandment, but we human, we just sometimes we not obey that, right? So yeah, it this after you say that it's metaphor, it's something came up of my mind. It said that it's mean when you decide to write that title in your book, it's mean like you accept that many humankind realize that angel also have feeling. Like so many story right before, right? We knew that there are a story about angel fallen. It's mean like he obeyed the commandment of God, and maybe we can see an angel in, how to say, like fairy tale story have feeling, angel have feeling with other angel. So is it that? Is it the meaning of your title? Is it that metaphor you mean for? I just curious about that. So I hope you'll understand my English because it's not really good. You know, I made so many mistakes, and thank you for opportunities. Baik, tentang malaikat ya. Dilihat di sini seorang lelaki dengan sayap malaikat. Memang sebuah metafora tentunya. Karena biar bagaimanapun kita semua punya sayap yang tak terlihat, yang disebut sebagai kegigihan. Jadi kita punya sayap yang tak terlihat, yang disebut sebagai kegigihan. Karena biar bagaimanapun, kalau kita menciptakan sebuah novel dengan cover yang sangat datar, cuman seorang lelaki baca buku, ya kan, gambarnya seperti itu, tentu tidak dengan judul lelaki malaikatku, tentu tidak menggambarkan judul tersebut. Makanya saya coba bikin sebuah sayap yang tak terlihat, karena samar-samar sayapnya kan, samar-samar tak terlihat gitu. Namun maknanya adalah bagaimana sosok lelaki ini dengan sayapnya itu dia bisa menciptakan sebuah kesempurnaan untuk mencintai orang-orang di sekitarnya. Ya, sebuah majas saja, dan memang ini merupakan sebuah trik marketing. Karena biar bagaimanapun kalau kita hanya datar saja, tidak ada semacam majas atau mungkin syair yang membuat pembaca menganalisa apa maknanya, maka ini hanya sebuah novel yang mungkin datar ya, yang umum saja. Nah, namun intinya
ini sebuah majas yang bukan berarti malaikat yang punya kesempurnaan, enggak. Karena biar bagaimanapun secara analogi kan manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Nah, namun secara syair kadang-kadang kita memaknakan, oh dia seperti seorang malaikat, seakan-akan dia sempurna gitu. Nah, jadi kita coba ciptakan sebuah cover yang seperti ini ya. Nah, intinya ini pembaca itu selalu melihat dari cover itu seperti apa, lewat cover maka mereka mau membaca isinya. Nah, namun intinya bahwa kita manusia bukan malaikat ya, kita punya berbagai macam masalah, namun bagaimana kita bangkit dari permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mohon maaf saya menjawabnya dengan cara bahasa Indonesia, karena kalau Inggris saya mungkin terbantah-bantah bayarnya. Oke, terima kasih ya. Bagaimana Brother Irfan? Tepuk tangan dulu. Oke. Sedikit Pak, Ya. Beliau itu punya perkumpulan bahasa Inggris. Iya. Dan semoga nanti punya komunitas juga berbahasa Inggris. Iya, saya sambil belajar juga ya. Iya. Oke, Mr. Irfan nama beliau. Oke. Mungkin ada lagi mungkin? Mungkin Kita diskusi ada bebas saja lagi ya. kawan-kawan. Bebas saja. Diskusi bebas, Bebas bebas saja. ini. Ada lagi? Asar, ajan asar. Azan. Nanti kita bisa sekalian sholat asar langsung sini ya. Oke. Ini kan mau sholat juga nih. Oke, kawan-kawan ada lagi. Imamnya tuh. Imamnya sudah ada, nanti ya ajan nanti ada juga. Jadi kita tenang aja di sini. Nanti kalau mau wudhu bisa di sini wudhunya ada. Silahkan mungkin yang lain diskusi Oke. saja kita. Mau lanjut kawan-kawan diskusinya, silakan angkat tangan. Oke, Ya, silakan. Kak Maulida. Perwakilan dari Tabalong. Dari Tabalong. Ya, izin masuk ke Ada baterai nggak lagi di bawah? Nama saya Maulida dari komunitas Nusantara. Jadi sebenarnya saya tertarik ketika Bapak Isa menyampaikan bahwa tokoh Riau ini orangnya jujur. Ketika dihadapkan begitu banyak pilihan untuk melakukan sesuatu secara praktis, dia memilih untuk hal yang ribet. Ini menunjukkan bahwa Riau ini adalah sosok yang berintegritas. Artinya buku ini bukan cuma menggambarkan nilai spiritual, tapi juga karakter yang mendalam yang rupanya ini sangat penting untuk kita di zaman sekarang. Kita perlu adanya nilai integritas, dan Riau itu menggambarkan sosok integritas itu. Kemudian juga tadi Bapak Iza menyampaikan bahwa ini adalah buku ke-41 ya Pak. Ini lumayan, ini sangat banyak ya. Dan kita sebagai anak muda tentu jangan kalah dong. Iya. Beliau dengan kesibukannya tadi disampaikan jabatannya sudah banyak, perannya juga berlimpah, ada banyak sekali, dan kita sebagai anak muda yang mungkin masih cuman jadi mahasiswa, masih tahap masih jadi pegawai, masih belum punya banyak peran, tentu ini menjadi sebuah tantangan. Artinya dengan banyaknya perannya Pak Iza, beliau sudah bisa melahirkan 41 buku, dan kita yang masih muda bahkan mungkin masih belum mencetak satu buku pun. Ini menjadi tantangan ya. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, dengan fenomena sekarang ya, banyak anak muda sekarang menggunakan AI ya. AI itu kan sudah sebagai alat, tetapi itu juga menjadi tantangan ketika dihadapkan tugas, ketika jadi mahasiswa dihadapkan tugas, banyak menggampangkan ke situ. Pakai AI aja gini. Ataupun orang yang ingin lanjut S2 pun ketika dihadapkan nanti sulit loh tugasnya. Gampang aja, tinggal AI aja. Jadi banyak orang yang mulai menggunakan tulisan itu menggunakan AI. Sedangkan tulisan ini perlu dengan proses yang lama ya. Bahkan buku ini pun sudah jalan 6 tahun baru dicetak. Tetapi anak muda sekarang dengan mudahnya menggunakan AI, tinggal sepersekian detik, asalkan punya kuota, jaringannya kuat, langsung jadi tulisannya. Itu gimana tanggapan Bapak melihat fenomena banyaknya sekarang bukan hanya mahasiswa, anak muda bahkan kalangan SMP, SMA pun sudah menggunakan AI untuk membantu dia entah membantu bisa mengerjakan tugas. Tetapi ini sudah secara berlebihan gitu, bukan cuma sebagai alat yang bantu, tapi sudah menjadi ini kebutuhan atau keperluan.
tanggapan Bapak melihat fenomena ini dalam sudut pandang sebagai penulis atau sebagai dosen sekalipun? Itu mungkin Bapak. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Baik. Kenapa novel ini 6 tahun sebenarnya? Karena sebenarnya gini ya, ada masa-masa transisi. Manusiawi, ada masa-masa rajin nulis, ada masa-masa malas nulis. Bahkan ada setahun, hampir setahun saya nggak nulis ini. Hampir setahun. Karena fokus ke buku-buku yang lain. Filosofi Anak Motor terbit tahun 2023. Padahal ini belum selesai, masih proses ya. Kemudian saya menulis buku tentang mudah menulis skripsi. Baru terbit setahun yang lalu. Ini juga proses ya. Proses. Artinya saya tuh nulis tuh kadang-kadang tidak satu buku fokus, tapi berbagai macam buku. Tergantung mood ya. Dan memang yang paling lama vakum tuh ketika ibunda meninggal. Saya iya, agak down, memang lama merenung sehingga tulisan tuh jadi hilang gitu. Nah ini saya mencoba bangkit dan kita ngejar target. Alhamdulillah selesai berbarengan milad ruang literasi yang keenam. HSU tentang AI. Memang kalau bahasa kampungnya itulah if you want to survive, itu bahasa kampung ya Inggrisnya. If you want to survive, we must prediction how the world in the future. Kalau kita ingin bertahan, kita harus memprediksi bagaimana dunia itu berjalan di masa depan dan terus menyesuaikan diri. Ketika sekarang zaman AI, mau nggak mau kita juga harus belajar AI. Tapi itu menjadi sebuah referensi saja, karena ada originalitas dari karya kita. Saya pun sekarang juga menggunakan AI. Contoh, saya mungkin kalau nggak ngikuti YouTube saya menciptakan sekitar 20 lagu sekarang. 20 lagu. Itu dari AI. Namun originalnya adalah liriknya memang karya kita. Nadanya dari kita juga. AI hanya sebagai pendamping, pembantu saja, mendampingi dari apa yang kita ciptakan. Termasuk mungkin tugas-tugas mahasiswa, bukan karena teknologinya yang pintar, tapi bagaimana mahasiswanya menjadi pintar, menjadikan AI sebagai pendamping. Kalau saya intinya kita bagaimana memprediksi masa depan dan terus menyesuaikan diri. Dosen pun kalau tidak belajar AI, dia akan ketinggalan. Karena dengan AI sekarang kita mudah belajar. Referensinya banyak ya. Kalau kita bikin video ada Sora AI, ya kan? Kalau kita bikin musik ada Suno AI. Kalau bikin artikel ada Chat GPT, ada Gemini AI. Nah sekarang mau bikin flyer pakai Gemini juga bisa. Iya bisa. Saya pun juga belajar itu. Suno AI, Sora AI, Chat GPT saya pelajari juga, tapi hanya untuk menyesuaikan perkembangan zaman agar tidak ketinggalan. Namun intinya adalah kita tidak terlena dengan teknologi itu, tapi kita mencoba mendampingi perkembangan zaman agar tidak ketinggalan. Nah intinya itu mungkin dari saya ya. Oke baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kawan-kawan. Oke. Sepertinya waktunya sudah kan? Kalau ada lagi kita bebas saja. Ada lagi. Oke. Pokoknya kalau masih ada kita teruskan. Tanya jawab ini kawan-kawan. Panggung milik kita. Karena panggung ini milik kita. Bebas kawan-kawan untuk berekspresi, untuk bersuara. Oke. Mau 2 kali boleh? Oh. Jadi namanya itu kan Leo, Densi, Biota, Zena. Di antara Pak Mas Akto yang ada unsur Islamnya, gitu kan. Terus ada Fiona, mungkin apa juga. Jadi saya ini bertanya-tanya nih, ada sesuatu kan dari nama pemilihan nama itu alasannya
Makna di balik nama yang Oke. kalian pilih itu, Pak. Pemilihan nama ya. Yang pertama Zaina itu kan surga. Zainab. Surga artinya ada nama-nama Islami. Nah, Zaina surga. Bukan Zainab ya, Zainab kan istrinya Faruk. Surga Zaina kan artinya ada nama-nama Islami, dan memang ini merupakan karakter yang saya siapkan menjadi sosok muslimah ya, surgawi untuk lelakinya ya, atau suaminya. Kita nggak tahu siapa suaminya, kita itu kan nanti di ngobrol baca saja. Nah, ketika menciptakan sosok ateis, nggak mungkin saya bikin nama Islami. Saya coba cari referensi siapa namanya gitu ya. Seorang sosok perempuan yang dia jago sekali main skateboard. Skateboard itu kan trik ya ekstrim gitu, kadang lompat berputar gitu kan, adegan-adegan. Nggak mungkin nama Islami gitu. Iya. Namanya memang random ya. Kebetulan saya nonton Disney Junior channel ya. Ada kartun Nancy Clancy. Langsung diambil, Nancy-nya saya ambil ya. Nancy, nah, itu yang saya ambil. Kemudian Keona itu adalah sosok yang memang dia sangat ahli bermain piano. Saya coba cari Google referensi seorang tokoh piano, ternyata ada nama Kiona. Nah, saya ambil Kiona, ya kan? Agar mencerminkan seorang tokoh perempuan yang dia sangat ahli dalam bermain piano. Bahkan di novel ini, Kiona adalah pencipta lagu Lelaki Malaikatku. Dia menciptakan lagu. Nanti kalau dibaca ya, yang terinspirasi dari tokoh Leon ini. Jadi apa judulnya, Lelaki Malaikatku. Akhirnya Leon mengambil biola, Leon main biola, Kiona main piano. Nah, lagunya sudah saya bikin secara nyata. Tadi dengar kan lagunya? Lagu Lelaki Malaikatku. Nah, kalau Leon sendiri, Leon ini kan novel saya tulis sekitar 6 tahun yang lalu lebih mungkin. Iya. Artinya memang bayangan saya nggak ada apa nama yang memang agak unik yang tidak ada Indonesianya. Kebetulan dari tahun 98, udah lahir 98? Belum. Ya. Sebagian aja kayak. Saya tuh hobi main game. Ada game Resident Evil. Resident Evil. Nah, Leon tahun ya, 98 ya. Leon S. Kennedy. Ya. Saya main game PS1 tahun 98 dari Resident Evil 2, kemudian ada Resident Evil 4 kan di PS2, Ada. sampai yang terbaru kan Requiem. Nah, akhirnya Leon gitu. Saya ambil nama tokoh Leon gitu, biar mudah diingat saja. Saya mau naruh Girja tokohnya sama gitu. Jadi intinya memang random ya nama-nama tokoh ini, tapi yang paling mendekati mungkin Kiona. Itu dari tokoh seorang piano sama yang muslimah surga Zaina tadi ya. Kalau Nancy itu dari Disney, Nancy Clancy ambil itu. Nah kayak gitu mungkin siapa saya. Oke, terima kasih. Jadi begitu tadi cerita di balik penamaan di novel Lelaki Malaikatku ini tadi. Oke, kawan-kawan, masih ada waktu ini. Bebas saja ya. Bebas kalau ingin bicara, kalau ingin mengemukakan pendapatnya, boleh. Sembilan 98 belum lahir lah. 98 belum lahir. Oke. Resident Evil yang jadi pemain utamanya nanti Resident Evil ya. Tapi tuh random namanya itu kenapa tuh itu bingung juga itu kan. Tapi kami pemain Resident Evil juga Pak di PS. Nembaki zombie-zombie. Zombie. Oke, kawan-kawan, ada lagi dari kawan-kawan yang mau mengangkat tangannya? Ini Ya, dapat hadiah. dapat hidayah. Dapat ini. Apa? Next project adakah yang pacang digarap ulang? Oh, next project ada di kepala saya, sudah ada rencana mau bikin novel baru, tapi fokusnya karena sekarang kan banyak pendidikan kita guru yang dilaporkan oleh murid kan, guru dilaporkan murid. Terpikir berbagai macam kerangka di kepala. Karena memang saya juga hobi nonton drakor juga kan, drakor juga hobi. Nanti menciptakan seorang novel itu seorang murid
di mana dia mencoba menyelamatkan sekolahnya dari kasus berbagai macam kasus pembulian dan sebagainya. Itu tergambar di kepala saya. Tapi itu baru konsep. Insya Allah kalau memang sudah itu kita bikin. Intinya adalah bagaimana kita mencoba menyelamatkan dunia pendidikan kita. Itu intinya ya. Kalau buku yang akan rilis, insya Allah buku ngajar sebenarnya buku ilmiah akan terbit bulan depan, buku yang berjudul Metodologi Penelitian Administrasi. Baca dosen kan? Ilmiah. Bulan depan terbit insya Allah. Sudah selesai bukunya. Nah itu. Kalau novel ya di kepala masih, tapi intinya insya Allah akan bikin novel yang tentang itu genrenya, pendidikan itu ya. Ya. Oke. Ya. Oke, kawan-kawan. Sedikit Pak, buku Lelaki Malaikatku ini sama sepertinya seperti buku yang saya baca dari Habibur Rahman El-Siraji yang berjudul Bumi Cinta. Oh, Bumi Cinta ya. Ujungnya yang berbeda Pak. Yang ini kan Lelaki Malaikatku ini bukunya insaf semua orang, tidak ada terjadi pembunuhan. Iya. Nah, tapi di Bumi Cinta itu terjadi pembunuhan karena wanitanya pemain biola juga. Iya, mirip. Dan agen Mossad. Agen Mossad ya. Setelah itu insaf karena tahu latar belakangnya dari Palestina, tapi dibunuh oleh agen Mossad yang lainnya. Nah, jadi buku ini kayaknya sedikit banyaknya ada terinspirasi dari sitokah juga Pak? Atau Wah, lumayan ya. Bumi Cinta ini saya baca tahun 2010 kalau nggak salah ingat. 2010. 16 tahun yang lalu ya. Oh, ya. Tapi kan itu yang siapa perempuannya namanya lupa. Yelena Linor. Oh, Linor ya. Ya, Linor yang pemain biola. Biola itu. ya. Tapi kan tuh gantung ya, Linor itu antara meninggal atau enggak kita nggak tahu endingnya ya. Oh iya betul. Tapi kan dibunuh ya. Dibunuh gitu. Tapi nggak mati. Pemain biola itu kan Leon sebenarnya. Karena gini. Oh iya. Kiona itu kan apa namanya, dia main piano. Iya. Tapi memang Leon ini saya ciptakan menjadi seorang pemuda yang serba bisa. Akhirnya dia mendampingi dengan bermain biola dan yang lain terpukau akhirnya. Iya. Wah cocok nih dua orang nih cocok. Nah itu kan di jomblang-jomblangin. Dijomblang-jomblangin. Tapi intinya ya kalau apakah ada inspirasi, Kang Abik itu memang merupakan inspirasi sekali karena biar bagaimanapun saya baca novel beliau dari tahun 2005. Wah. Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Iya. Bahkan kalau dikatakan semua novel beliau saya baca ya. Dari Suluh Rindu, Ayat-ayat cinta, Ketika Kita Bertasbih, Bumi Cinta, apa ya lagi ya, banyak novel beliau saya baca ya. Iya. Putarnya Pesona Cleopatra ya. Iya betul. Sampai saya lupa Bumi Cinta tuh ya 2010 kalau nggak salah saya baca. Teman-teman mungkin masih ini 2010 ya masih. Nah tadi kalau secara motivasi tentunya saya terinspirasi dari beliau untuk menulis. Itu mungkin. Oke, berbeda akhir tapi punya kesamaan, disukai, laki-lakinya disukai oleh wanita. Iya betul ya, mirip-mirip. Oke, kawan-kawan yang penasaran dengan Lelaki Malaikatku, kalau masih meraba-raba mendengarkan cerita itu masih belum sempurna, penasarannya masih belum terpenuhi. Jadi kawan-kawan silakan membaca buku Lelaki Malaikatku di bukunya atau di mana Pak? Di Wattpad ya Pak? Di Wattpad ada, di website saya juga ada. Silakan. Wattpad kayaknya nama saya keluar tuh. Itu yang versi online-nya. Kalau versi bukunya ya kayak gini pencetakannya ada. Oke. Download Wattpad kalau yang belum punya dan cari judulnya Lelaki Malaikatku, akan muncul tulisan Bapak Irza Setiawan. Kalau nama saya klik aja keluar. Iya. Oke. Di Wattpad. Ya, oke. Sudah akhirnya. Bisa. Oke, mungkin sampai di sini kawan-kawan. Setelah ini ada kegiatan kita lagi yaitu sholat berjamaah. Ya. Imamnya Oke, ada aja. Imamnya sudah ada. Iya. Oke, sekali lagi saya mau minta aplaus, berikan tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih kepada Pak Irza juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi